tentang kisah Luwak Nago, karya Desi Kirana Aza. Sawah Lunto, kota tercinta, indahnya sawah genta lago. Dengarlah kawan sebuah cerita, cerita tentang kisah Luwak Nago. Teman-teman, ada yang tahu tidak dengan Luwak Nago? Luwak Nago adalah sebuah lubuk yang diairi air Sungai Sumpahan Kota Sawalunto. Di Luwak Nago, airnya jernih, bersih, sejuk, banyak bebatuan yang indah, burung bercicit-cicit, dikelilingi oleh bukit yang hijau. Pokoknya indahnya di sana. Di Luwak Nago ada sebuah legenda tentang kisah seorang ibu yang bernama Rukiah dan anak laki-lakinya bernama Buang. Begini ceritanya. Di suatu pagi, Ibu Rukiah meminta tolong kepada anaknya untuk menemaninya pergi ke sawah. Karena ia khawatir semalam hujan lebat, ia takut banyak binatang melata menuju sawahnya. Ibu Uang, kali ini saja kau kawanilah ibu ke sawah. Padi kita harus diairi air, nak. Ibu, ibu tidak mungkin pergi sendiri. Semalam hujan lebat, ibu khawatir banyak binatang melata menuju sawah kita. Setidaknya ibu ada kawan bicara, nak. Ih, ibu ini merepotkan saja. Pekerjaanku tanggung, ibu. Nanti sore ada lomba layangan di kampus sebelah. Rukiah tidak mau memaksa anaknya yang sudah terkesal. Wanita itu khawatir emosi yang keluar dari dalam dirinya membuat anaknya mendapatkan petaka. Rukiah akhirnya memilih pergi sendiri ke sawah, sedangkan Buyong kembali lagi meneruskan pekerjaannya meraup ilahi. Mulutnya terdengar lirih menyanyikan lagu layang-layang. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Anak itu sepertinya tidak peduli dengan ibunya yang mungkin dipatuk ular atau terjerembab di jalan yang licin. Yang hanya ia pikirkan hanyalah bermain dan bersenang-senang. Buyong terlalu asyik mengerjakan pekerjaannya sehingga ia lupa kalau hari sudah mulai sore dan perutnya merasa mulai lapar. Buyong pergi ke dapur dan membuka periuk nasi. Klik. Wow, nasinya masih hangat. Lalu Buyong pergi ke lemari sambalnya. Eits, lemari sambal Buyong canggih loh teman-teman. Begini cara membukanya. Klik klik klik, klik klik klik, klik klik klik. Sip. Pintu lemari sambal pun terbuka. Buyong sangat terkejut. Mengapa hanya terkejut teman-teman? Buyong melihat sepiring gulai pucuk ubi bergalimang santan jelado. Lama benar. Buyong makan dengan lahap. Batang buah dan batang buah. Sehingga ia lupa menyisakan nasi untuk ibunya. Setelah kenyang, Buyong merasakan badannya mulai gerah. Buyong memutuskan untuk pergi keluar mencari udara yang sejuk. Klik, nit. Buyong berpikir, sepertinya seru kalau aku ajak 3 orang temanku mandi-mandi ke lubuk. Di sepanjang jalan, Buyong bernyanyi-nyanyi gembira.
Suara air terjun membuat semangat mereka menggebu-gebu. Buyung yang pertama kali melompat. Shiu, biar. Buyung pergi berenang ke dasar lubuk dan kembali lagi ke permukaan. Sambil mengusap wajahnya, Buyung memamerkan kesombongannya kepada teman-temannya. Hebat kan aku teman-teman? Ucap Buyung kepada teman-temannya. Buyung kembali lagi melompat. Shiu, biar. Dan kembali lagi ke dasar lubuk. Dan di sana, Buyung melihat ada sebuah gua yang sangat besar. Ia pun sangat penasaran. Ia terus berenang ke arah gua itu. Dan di sana, Buyung melihat ada seekor ular naga yang sangat besar. Dan ular naga itu menatap ke arah Buyung. Buyung pun sangat ketakutan. Ia berusaha untuk naik lagi ke permukaan, namun sialnya ular itu bergerak dengan sangat cepat dan meliput tubuh Buyung. Di detik itu, Buyung meminta tolong kepada teman-temannya. Teman-teman, tolong aku teman-teman. Teman-teman, ibu tolong aku ibu. Ibu tolong aku, ibu. Bukannya membantu, teman-teman Buyung malah lari ketakutan. Dan sejak kejadian itu, lubuk di daerah Sumpahan tersebut diberi nama dengan Lubuk Naga. Begitulah cerita legenda dari Hani. Tapi ingat ya teman-teman, walaupun itu hanya sebuah legenda, kita juga harus menuruti nasihat orang tua kita. Karena orang tua kita